Assalamualaikum anakku sayang. Ya, Ibu sengaja buat video ini berupaya untuk membantu kalian terutama yang masih memerlukan penjelasan ya, penguatan dari apa yang sudah dipraktekkan di kelas ya, tentang bangun ruang sisi datar. Nah, kita akan mulai dari mengenal bentuk ya dan dengan nama bangun ruang sisi datarnya. Yang seperti ini ya. Semua bidang sisinya sama. Ini namanya apa? Ya, kubus, betul. Kemudian yang seperti ini, oke. Ya, tentu kalian sudah tidak asing, adalah balok. Oke. Kemudian berikutnya yang seperti ini, ya, di mana ada dua bidang yang kembar ya. Tuh, ini dengan ini dihubungkan oleh bidang yang lainnya. Ini adalah prisma ya. Oke. Kemudian sekarang kalau misalkan suka ketuker nih ya prisma dengan limas, bisa dilihat dari sini nih sayang. Kalau limas pasti dia punya satu titik puncak ya, satu titik yang menghubungkan rusuk-rusuk dari alasnya ya. Alas dihubungkan dengan titik puncak gitu oleh rusuk-rusuk ini, makanya dia ada yang nih moncong gitu ya, ada yang runcingnya. Ini limas, ini limas persegi karena alasnya berbentuk persegi ya, semua rusuk ini sama panjang. Ini limas persegi. Kemudian ada lagi ini limas juga nih, kemarin dibuat temen ya, ini tidak terlalu runcing tapi nggak apa-apa. Ini limas juga tuh, ada meruncing di atasnya, menemukan rusuk-rusuknya juga yang dari alas ya. Nah, ini limas apa? Persegi panjang karena alasnya berupa persegi panjang ya. Kemudian yang terakhir ini satu lagi, ini adalah limas segitiga ya, moncong tuh, meruncing dengan ini alasnya berbentuk segitiga. Itu demikian untuk mengenal bentuk-bentuknya dulu ya. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang mengenal rusuk dan bidangnya ya. Kita akan mulai dari kembali tadi ini kubus. Nah, di kubus ini kalau ditanya rusuk, ya ada yang bilang rusuk tuh seperti tulang rusuk begitu kan. Jadi kita bisa bayangkan berarti bentuknya tulang. Nah, ini kalau yang kalian sudah buat dalam bentuk lidi ya. Ini rusuk dari kubus. Lidi-lidinya ini adalah rusuknya. Bisa kebayang dong, kesentuh juga ya. Bisa dihitung juga jumlahnya. Dari bawah, yang di bawah ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang tegaknya ini ada 4 juga, di atas juga ada 4. Jadi semua rusuknya ada 12 ya. Jadi begitu cara kamu menentukan mana rusuk. Kadang suka ketukar bidang apa rusuk gitu ya. Rusuk kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu yang jelas kamu punya itu tulang rusuk, berupa tulang rusuk ya. Nah ini, jadi diingat sama lidi gitu, seperti tulang. Banyak rusuknya ada di sini 12, 4. Kemudian bidangnya ada berapa? Bidangnya ini kalau bidang adalah kerdus. Ini bidang. Biasanya kalau bidang itu kayak tanah ya, sebidang tanah gitu kan. Berarti ini luasan itu bidang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, seperti itu. Oke. Ya. Ini ada 6 bidangnya. Bisa menghitung bidangnya? Bawah, atas. Kemudian ini yang menghubungkan bawah dengan atas. Bawah 1, atas 1, kemudian ini 1, 2, belakang 3 dan 4. Totalnya jadi ada 6 ya. Oke, seperti itu. Itu untuk kubus. Jadi ada berapa rusuk? Ada 12, bidangnya ada 6 ya, betul.
Ibu beri contoh lagi untuk bangun ruang yang lain ya. Tadi ini apa? Prisma ya. Untuk prisma bagaimana dengan rusuknya? Ini kan. Oke. Segitiganya. Kalau dilihat dari sini. Berarti rusuknya ada berapa? Coba. Iya betul, ada 9. 3 di bawah, 3 di atas, dan yang menghubungkannya 3 ya. Jadi ada 9. Oke, rusuknya. Kemudian bidangnya sama seperti tadi dengan kubus ya, berarti menghitung kardus-kardusnya ya. Bentuk bidang-bidang kardusnya ada berapa? 1 di bawah, 1 di atas. Ini 1, 2, 3. Oke, jadi bidangnya ada berapa? Ya, oke, ada 5, betul ya. Nah, mudah-mudahan bisa kalian terapkan dengan bidang bangun ruang yang lainnya lagi. Oke sayang, kita lanjut sekarang. Kita akan bicara konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar ya. Ketika kita bicara apa sih luas permukaan yang mana ya, makanya di sini kita lihat kubus. Contoh dulu ibu ambil dari kubus, mudah-mudahan bisa diterapkan pada bangun ruang yang lain ya, karena ibu tidak membahas semua bangun ruangnya gitu ya. Ini bangun ruang kubus. Kalau ditanya bagaimana menentukan luas permukaan bangun ruang kubus ini, nah ini kamu kan yang membuatnya ya, berasal dari kardus seperti ini ya. Ini kan kalau dibongkar akan jadi begini tuh ya, si kubus tadi. Kalau dijadiin kubus lagi, lipat, 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 jadi kubus lagi. Ini kan tuh. Jadi saat bicara menghitung luas, yang dihitung itu mananya? Harus paham, jangan cuma ngitung luas. Apa sih yang dihitung ya? Yang dihitung itu ini, berapa banyak luasan bidang kardus yang kamu pakai untuk membuat kubus gitu. Dan kamu lihat kan, kubus-kubus ini dibentuk oleh persegi-persegi gitu. Ada berapa bidang perseginya? Ada 6 ya. Ada 6, berarti dengan menghitung satu aja ini nih, tahu satu luas perseginya berapa. Misalkan luas perseginya ini diketahui 10 gitu ya, 10 cm persegi. Saat waktu kamu ukur ini 10 cm, maaf, 100 ya, ini 100 cm persegi. Kamu mau buat ini 10 cm, ini 10 cm. Ini luasnya jadi 100 ya. 100 cm persegi, ini satu persegi yang ini tuh. Berarti karena ada 6 pada kubusnya ini, ada 6 persegi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Makanya jadi 100 kali 6, 600. Atau boleh ditambah-tambahkan, yang perkaliannya masih agak belepotan, boleh nambah ini di 100, tambah 100, tambah 100, 300, tambah 100, tambah 100, tambah 100, 600 kan? Ya, itu. Jadi kesimpulannya, luas permukaan bangun ruang sisi datar itu diperoleh dengan menjumlahkan seluruh luas dari bidang-bidang yang menyusunnya gitu. Kalau ini yang menyusunnya persegi, berarti menjumlahkan luas dari semua persegi yang ada pada bangun ruang kubus. Begitu, tinggal dijumlah-jumlahkan. Karena yang dihitung ini luasan kardus, Mbak. Oke. Ibu tidak bisa membahas semua bangun ruang sisi datar ya, untuk keterbatasan waktu gitu ya, karena efektivitas waktu juga. Balok berarti kan sejenis ya, seperti menghitung pada kubus. Cuma bedanya di sini balok tidak semua
sisinya itu dibentuk dari bidang yang sama luas gitu. Ini luasnya sama yang belakang, berarti bisa dijumlahkan ya. Kemudian ini sama yang bawah, sama luasnya dijumlahkan juga. Ini sama yang ini, sama luasnya dijumlahkan juga. Nanti bisa totalnya dihitung. Ada berapa luas semuanya? Itulah luas persegi panjang. Kemudian contoh lain bidang ini. Tuh, kalau dibongkar jadi gini ya. Kalau digabungkan lagi, dilipat, ini jadi apa? Jadi apa? Jadi limas apa tadi? Persegi ya. Menghitung luasnya sudah kebayang dong. Menghitung apa tadi? Kardus yang dipakai ini berapa luas gitu ya. Kau bisa lihat apa aja yang ada di sini? Ada luas persegi, ada luas segitiganya ini. Nah, segitiganya yang ini sama ya. Karena ukuran di sininya, panjang di alasnya ini sama kan kalau di persegi. Tuh. Berarti ini empat-empatnya ukuran segitiganya sama. Sehingga luas dari 5 persegi, kamu tinggal menambahkan luas persegi satu ini, ditambahkan segitiganya ini ada 4 ya, 4 kali luas segitiga. Atau kalau yang masih bingung dengan perkalian, sekali lagi Ibu tadi bilang gak usah repot-repot mikirin perkalian. Kalau emang masih kerepotan kamunya ya, bisanya pakai penjumlahan, tinggal ini aja, luas segitiga ini tambah yang ini tambah yang ini tambah yang ini tambah luas persegi, tinggal ditambahkan semuanya, jadilah luas dari 5 persegi ya, seperti itu. Kalau limasnya itu alasnya itu persegi panjang kayak gini, sama saja ya, tinggal menjumlahkan luas dari semua kardus-kardusnya. Luas yang ini, luas depan, luas belakang, luas kiri, luas kanan ditambahkan. Ya, seperti itu anak-anakku sayang. Di sini Ibu tidak mengajarkan kamu untuk menghafal rumus ya. Bukan untuk dihafalkan. Karena kalau kamu menghafalkan rumus, ketika kamu berhadapan dalam situasi soal yang berbeda, kemudian rumusnya udah lupa, udah deh kamu nyerah untuk mengerjakannya ya. Di sini Ibu berharap kamu paham dengan yang namanya konsep luas. Ya, bahwa luas itu yang dihitung adalah ini tadi ya. Berapa luasan kardus yang dipakai? Sederhana dong, tinggal jumlahin aja luas-luas yang ada pada bangun ruang yang kamu hadapi gitu. Hitungnya santai aja, hitung aja satu-satu luasnya. Apalagi kalau soalnya sudah diberikan kan, kayak tadi ya, di soalnya sudah diberikan luasnya, misalkan ini tadi luas ini 100 misalkan, kemudian luas satu segitiganya 50 misalkan ya, berarti tinggal ini 50-nya ada berapa? Ada 4, 50 tambah 50, 100 tambah 50, 150 tambah 50, 200. Misalkan ini 100, tambah lagi 100. Jadi total 300 ya. Begitu. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pemahaman ya dari apa yang Ibu coba usahakan lewat penjelasan di video ini. Terima kasih.